Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Selviana Grani, NIM 2019-70117. Di sini saya akan mempresentasikan Introduction to Managerial Finance. Yang pertama ada Finance and Business. What is finance? Finance atau keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengelola uang. Kalau secara pribadi, keuangan itu berkaitan dengan keputusan individu tentang seberapa banyak dari penghasilan mereka yang mereka belanjakan, berapa banyak yang mereka tabung, dan bagaimana mereka menginvestasikan tabungan mereka. Lalu kalau keuangan dalam konteks bisnis, itu keuangannya itu lebih kayak melibatkan jenis keputusan, bagaimana perusahaan meningkatkan uang dari investor, bagaimana perusahaan menginvestasikan uang dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan, dan bagaimana mereka memutuskan apakah akan menginvestasikan kembali keuntungan dalam bisnis atau mendistribusikannya kepada para investor. Lalu selanjutnya ada career opportunities in finance. Yang pertama itu adalah financial service atau jasa keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Contohnya itu kayak lembaga atau perusahaan penjamin kredit, perusahaan penjamin infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pegadaian. Lalu yang kedua ada managerial finance atau manajer keuangan. Manajer keuangan ini tugasnya tuh mengembangkan rencana atau anggaran keuangan, memberikan kredit kepada pelanggan, mengevaluasi pengeluaran besar yang diusulkan, dan mengumpulkan uang untuk mendanai operasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada legal form of business organization. Yang pertama itu ada sole proprietorship atau bisnis perseorangan atau kepemilikan tunggal. Ini tuh bisnis yang dimiliki oleh seseorang dan dioperasikan untuk atau keuntungannya sendiri. Nah, kalau misalnya bisnis perseorangan ini tuh biasanya dia beroperasi di industri grosir, eceran, jasa, dan konstruksi. Contohnya itu kayak toko sepeda sama personal trainer. Terus yang kedua ada partnership atau kemitraan. Kemitraan ini itu bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kemitraan ini itu biasanya lebih besar dari kepemilikan perseorangan. Terus kemitraan juga biasanya tuh ada di industri keuangan, asuransi, dan real estate. Contohnya tuh kayak akuntan publik dan kemitraan hukum. Lalu yang ketiga ada corporation atau perusahaan. Corporation atau perusahaan adalah badan usaha yang dibuat oleh hukum. Nah, kalau kepemilikan dari si korporasi ini tuh biasanya itu adalah pemegang saham yang kepemilikannya atau ekuitasnya berbentuk saham biasa atau saham preference. Selanjutnya ada goal of the firm. Yang pertama itu ada maximize shareholder wealth atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ukuran paling sederhana dan terbaik dari kekayaan pemegang saham adalah harga saham perusahaan. Makanya banyak perusahaan itu yang lebih memerintahkan manajer mereka untuk mengambil tindakan yang meningkatkan harga saham perusahaan mereka. Tapi dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham ini bisa tuh terjadi kesalahpahaman ketika perusahaan itu berusaha keras untuk membuat pemegang saham mereka bahagia, yaitu dengan meningkatkan harga saham mereka. Perusahaan ini kayak melakukannya itu dengan mengorbankan pihak-pihak lain kayak pelanggan, karyawan, atau pemasok. Nah, dengan perusahaan tersebut mengorbankan pihak-pihak lain itu sebenarnya nggak bagus. Kayak contohnya kita mengorbankan pelanggan. Kalau misalnya kita ngorbanin pelanggan, bisa jadi pelanggannya jadi nggak seneng sama produk kita, terus dia lebih milih produk yang lain. Terus kalau kita ngorbanin karyawan, itu karyawannya bisa jadi nggak nyaman dan dia pergi atau keluar, terus dia ngelamar pekerjaan di perusahaan lain. Jadi kita kehilangan karyawan.
Terus kalau misalnya kita ngorbanin pemasok, ini bisa jadi pemasoknya nggak mau untuk supply barang lagi ke kita. Nah, kalau misalnya hal itu sampai terjadi, itu tuh nggak memungkinkan banget bahwa pemegang sahamnya itu bakalan kaya, karena perusahaan kayak gitu tuh akan kurang menguntungkan dalam jangka panjang. Makanya tujuan perusahaan dan juga manajer itu harus memaksimalkan kekayaan para pemilik yang dioperasikan yang dalam banyak kasus setara dengan memaksimalkan harga saham. Nah, di sini ada tentang memaksimalkan harga saham. Jadi, di sini tuh kalau misalnya manajer mau melakukan suatu tindakan, manajer keuangan ketika mau melakukan suatu tindakan, si manajer ini tuh harus menilai pengembaliannya itu bagaimana, apa yang bakalan dihasilkan dari tindakan tersebut, dan berapa resiko pengembaliannya. Terus kalau misalnya dia udah meninjau hal tadi, itu kira-kira bakalan naikin harga sahamnya nggak? Bakalan naikin harga sahamnya atau enggak nih? Kalau bakalan naikin harga sahamnya, udah pasti dia bakal ngelakuin hal tersebut dong. Kalau misalnya enggak, ya dia nggak bakal jadi ngelakuin hal tersebut gitu. Perkenalkan, nama saya Tania Larissa Ramadanti, NIM 2019701115. Saya akan menjelaskan tentang maximize profit. Maximize profit itu ada 3, yang pertama timing, yang kedua cash flow, yang ketiga risiko. Yang pertama timing, karena perusahaan dapat memperoleh pengembalian dana yang diterimanya, penerimaan dana lebih cepat daripada yang kita kira. Yang kedua, cash flow. Pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu berarti harga saham yang lebih tinggi. Tidak ada jaminan bahwa dewan direksi akan meningkatkan dividen saat laba meningkat. Yang ketiga, risiko. Pemegang saham tidak menyukai risiko. Secara umum, pemegang saham adalah risk averse, yang artinya mereka hanya bersedia menanggung risiko jika mengharapkan kompensasi untuk melakukannya. Selanjutnya, what about stakeholders? Stakeholder adalah kelompok seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemilik, dan lainnya yang memiliki hubungan ekonomi langsung dengan perusahaan. Perusahaan dengan fokus secara sadar menghindari tindakan yang akan merugikan pemangku kepentingan. Tujuannya bukan untuk memaksimalkan kesejahteraan, tetapi untuk melestarikannya. Pandangan pemangku kepentingan tidak mengubah tujuan memaksimalkan shareholder kekayaan. Pandangan seperti ini sering dianggap sebagai bagian dari perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dengan mempertahankan positif hubungan dengan pemangku kepentingan. Bagian selanjutnya, the role of business ethics. Etika bisnis adalah standar perilaku atau penilaian moral yang berlaku bagi orang yang terlibat dalam perdagangan. Tujuan dari standar etika ini adalah untuk memotivasi bisnis dan pelaku pasar untuk mematuhi baik isi maupun semangat hukum dan peraturan yang berkaitan dengan bisnis dan praktik profesional. Para pemimpin bisnis percaya bisnis benar-benar memperkuat posisi kompetitif mereka dengan mempertahankan standar etika yang tinggi. Ethics and share price. Dengan mempertahankan dan meningkatkan arus kas dan mengurangi resiko yang dirasakan secara positif dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Oleh karena itu, perilaku etis dipandang perlu untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan si pemilik. Managerial finance function. Orang-orang di semua bidang harus bertanggung jawab dalam perusahaannya, harus berinteraksi dengan personil keuangan dan prosedur untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Untuk personil keuangan harus membuat perakiraan dan keputusan yang berguna. Mereka juga harus mau dan mampu berbicara dengan individu di daerah lain perusahaan. Misalnya, ketika mempertimbangkan suatu produk baru, perlu mendapatkan perakiraan penjualan, pedoman harga, dan iklan anggaran promosi. Manajerial fungsi keuangan secara luas dapat digambarkan dengan mempertimbangkan perannya dalam suatu organisasi. Hubungannya itu berkaitan dengan ekonomi dan akuntansi dan primer kegiatan manajer keuangan. Organization of the finance function. Dalam perusahaan kecil, fungsi keuangan umumnya dilakukan oleh departemen akuntansi. Fungsi keuangan biasanya berkembang menjadi sebuah departemen yang terhubung langsung ke presiden perusahaan atau CEO dan melalui kepala keuangan atau CFO.
Yang terakhir, relationship to economics. Bidang keuangan berkaitan erat dengan ekonomi. Manajer keuangan harus memahami kerangka ekonomi dan waspada terhadap konsekuensi dari berbagai kegiatan ekonomi dan perubahan dalam kebijakan ekonomi. Mereka juga harus dapat menggunakan teori-teori ekonomi sebagai pedoman untuk operasi bisnis yang efisien. Contohnya ada 3, termasuk analisis pasokan dan permintaan, strategi memaksimalkan keuntungan, dan teori harga. Perkenalkan, nama saya Aulia Gianarsi Putri, NIM 2019-70122. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan penekanan pada arus kas. Fungsi utama akuntan adalah mengembangkan dan melaporkan data untuk mengukur kinerja perusahaan, menilai posisi keuangannya, mematuhi dan mengajukan laporan yang diminta oleh regulator sekuritas, serta mengajukan dan membayar pajak. Di sini terdapat 2 penekanan, yaitu basis akrual dan cash basis. Yang pertama yaitu ada basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, mengakui pendapatan pada saat penjualan dan mengakui beban pada saat terjadinya. Yang kedua ada cash basis. Mengakui pendapatan dan pengeluaran hanya sehubungan dengan arus masuk dan arus kas yang keluar sebenarnya. Di slide selanjutnya terdapat pengambilan keputusan. Perbedaan utama antara keuangan dan akuntansi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah di mana akuntan mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada pengumpulan dan penyajian data keuangan. Sementara manajer keuangan mengevaluasi laporan akuntansi, mengembangkan data tambahan, dan membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka atas pengambilan dan resiko yang terkait. Selanjutnya ada kegiatan utama manajer keuangan. Yang pertama, aktivitas utama manajer keuangan adalah membuat keputusan investasi dan pendanaan. Keputusan investasi menentukan jenis aset yang dimiliki perusahaan, sementara keputusan pendanaan menentukan bagaimana perusahaan mengumpulkan uang untuk membayar aset yang diinvestasikan. Selain itu, perlu diingat bahwa manajer keuangan membuat keputusan ini berdasarkan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, bukan pada prinsip akuntansi yang digunakan untuk membangun neraca. Selanjutnya, ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mengacu pada aturan, proses, dan hukum di mana perusahaan dioperasikan, dikendalikan, dan diatur. Ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab para peserta perusahaan seperti pemegang saham, dewan direksi, pejabat, dan manajer atau pemangku kepentingan serta aturan dan prosedur untuk membuat keputusan perusahaan. Selanjutnya, ada individual versus institusional investor. Untuk lebih memahami peran yang dimainkan pemegang saham dalam bentuk tata kelola perusahaan, akan sangat membantu untuk membedakan 2 kelas yaitu individu dan institusi. Individual investor yaitu investor yang memiliki jumlah saham yang relatif kecil untuk memenuhi tujuan investasi pribadi. Sementara institutional investor yaitu profesional investasi seperti bank, perusahaan asuransi, reksadana, dan dana pensiun yang dibayar untuk mengelola dan memiliki sekuritas dalam jumlah besar atas nama orang lain. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, menegaskan bahwa bagian integral dari rezim tata kelola perusahaan yang efektif adalah ketentuan untuk penuntutan perdata atau pidana individu yang melakukan tindakan tidak etis atau ilegal atas nama perusahaan. Pada bulan Juli 2002, Kongres AS mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau biasa disebut dengan XOX. Sarbanes-Oxley dimaksudkan untuk menghilangkan banyak masalah pengungkapan dan konflik kepentingan yang dapat muncul ketika manajer perusahaan tidak dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas keputusan dan pengungkapan keuangan perusahaan mereka. Selain itu, XOX menyelesaikan hal-hal berikut. Di antaranya, yang pertama ada membentuk Dewan Pengawas untuk memantau industri akuntansi. Yang kedua, memperketat peraturan dan kontrol audit.
Yang ketiga, memperkuat persyaratan pengungkapan akuntansi. Yang terakhir, pedoman etika untuk pejabat, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada masalah keagenan. Di sini ada principal agent relationship. Adalah suatu pengaturan di mana agen bertindak atas nama prinsipal. Misalnya, pemegang saham perusahaan atau prinsipal memilih manajemen atau agen untuk bertindak atas nama mereka. Selain itu, ada masalah keagenan. Masalah yang muncul ketika manajer menempatkan tujuan pribadi di atas tujuan pemegang saham. Selanjutnya, ada biaya keagenan. Biaya yang timbul dari masalah keagenan yang menjadi tanggungan pemegang saham dan merupakan hilangnya kekayaan pemegang saham. Selanjutnya, ada rencana kompensasi manajemen. Yang pertama, ada rencana insentif, yaitu rencana kompensasi manajemen yang mengaitkan kompensasi manajemen dengan harga saham, yaitu contohnya melibatkan pemberian opsi saham. Yang kedua, ada stock option, yaitu opsi diperpanjang oleh perusahaan yang memungkinkan manajemen memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada rencana kinerja, yaitu rencana yang menghubungkan kompensasi manajemen dengan ukuran seperti EPS atau pertumbuhan EPS. Saham kinerja, bonus tunai, atau keduanya digunakan sebagai kompensasi di bawah rencana ini. Yang keempat, ada bagian kinerja, yaitu bagian saham yang diberikan kepada manajemen untuk memenuhi tujuan kinerja yang dinyatakan. Yang kelima, ada bonus tunai, yaitu uang tunai dibayarkan kepada manajemen untuk mencapai tujuan kinerja tertentu. Baik, saya Geza Tias Andini, NIM 2019-70101. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Financial Market Environment. Yang pertama ada Financial Institution atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perantara yang menyalurkan simpanan individu, bisnis, dan pemerintah ke dalam pinjaman atau investasi. Poin kedua, ada pemasok utama dan peminta dana adalah individu, bisnis, dan pemerintah. Selanjutnya, ada commercial bank, investment bank, dan shadow banking system. Commercial bank atau bank umum adalah lembaga yang menyediakan tempat yang aman bagi penabung untuk menginvestasikan dananya, serta menawarkan pinjaman kepada individu atau bisnis. Seperti contohnya pembelian rumah baru atau perluasan bisnis. Yang kedua ada bank investasi. Bank investasi ini adalah lembaga yang membantu perusahaan dalam meningkatkan modal, memberi nasihat kepada perusahaan-perusahaan tentang transaksi besar seperti merger atau restrukturisasi keuangan. Bank investasi juga ini terlibat dalam kegiatan perdagangan pembuatan aktivitas pasar. Lalu ada Glass-Steagall Act. Glass-Steagall Act ini adalah undang-undang Kongres pada tahun 1933 yang menciptakan program asuransi simpanan federal dan memisahkan aktivitas bank komersial dan bank investasi. Namun dicabut pada tahun 1999 oleh Kongres. Penjelasannya adalah jadi ada yang namanya model bisnis tradisional bank komersial yang mana menerima dan membayar bunga deposito dan investasi atau meminjamkan dana lalu dikembalikan pada tingkat bunga yang lebih tinggi. Sistem perbankan bayangan atau shadow banking system. Shadow banking system menggambarkan sekelompok lembaga yang terlibat dalam aktivitas pinjaman seperti bank tradisional, tetapi lembaga ini tidak menerima simpanan. Oleh karena itu, tidak tunduk pada peraturan yang sama seperti bank tradisional. Financial market atau pasar keuangan adalah forum di mana pemasok dana dan peminta dana dapat melakukan transaksi bisnis secara langsung. Di sini ada dua pasar keuangan utama, yaitu ada pasar uang atau money market dan pasar modal, capital market. Transaksi surat berharga jangka pendek terjadi di pasar uang atau money market, sedangkan transaksi surat berharga jangka panjang seperti obligasi dan saham itu terjadi di pasar modal atau capital market. Lalu ada penempatan pribadi atau private placement. Private placement melibatkan penjualan sekuritas baru ke investor atau kelompok investor.
seperti perusahaan asuransi atau dana pensiun. Sebagian besar perusahaan atau kebanyakan perusahaan bagaimanapun mengumpulkan uang melalui penawaran umum sekuritas yang merupakan penjualan obligasi atau saham kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada pasar perdana dan pasar sekunder. Jadi ketika sebuah perusahaan atau badan pemerintah menjual saham atau obligasinya kepada investor dan menerima uang tunai sebagai imbalan, dikatakan telah menjual sekuritas di pasar perdana atau primary market. Setelah transaksi pasar utama terjadi, perdagangan lebih lanjut dalam sekuritas tidak melibatkan penerbit secara langsung dan penerbit tidak menerima uang tambahan dari transaksi selanjutnya. Begitu sekuritas mulai diperdagangkan di antara investor, mereka menjadi bagian dari pasar sekunder atau secondary market. Nah, hubungan antara lembaga dan pasar. Jadi, baik individu, bisnis dan pemerintah, domestik atau asing, dapat memasok dan meminta dana. Ini akan dibahas secara singkat di money market, termasuk padanan internasionalnya atau international equivalentnya. Kemudian diakhiri dengan pembahasan di pasar modal atau capital market, yang mana merupakan kunci penting sebuah perusahaan. Money market atau pasar uang. Pasar uang diciptakan oleh hubungan keuangan antara pemasok dan peminta dana jangka pendek, dana dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Pasar uang ada karena beberapa individu, bisnis, pemerintah, dan lembaga keuangan memiliki dana menganggur sementara yang ingin mereka investasikan dalam aset yang relatif lebih aman dan berbunga. Sebagian besar transaksi pasar uang dilakukan dalam surat berharga yang merupakan instrumen utang jangka pendek seperti US Treasury Bills atau masalah tagihan pembendaraan Amerika Serikat oleh pemerintah federal. Yang kedua ada commercial paper atau surat komersial yang diterbitkan oleh bisnis. Lalu ada sertifikat deposito yang dinegosiasikan yang masing-masing diterbitkan oleh pemerintah, bisnis atau lembaga keuangan. Investor umumnya menganggap sekuritas yang dapat dipasarkan sebagai salah satu investasi yang paling beresiko yang tersedia. Persamaan internasional dari pasar uang domestik disebut pasar euro currency. Pasar euro currency adalah pasar untuk simpanan bank jangka pendek dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang lain yang dapat dipasarkan. Hampir semua deposito euro dolar adalah deposito berjangka. Artinya, capital market atau pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memungkinkan pemasok dan peminta dana jangka panjang melakukan transaksi. Sekuritas modal utama adalah obligasi, saham biasa, dan saham preferen. Obligasi atau bonds adalah instrumen hutang jangka panjang yang digunakan oleh bisnis dan pemerintah untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar, umumnya dari berbagai kelompok pemberi pinjaman. Lalu ada saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah unit kepemilikan atau ekuitas dalam suatu perusahaan. Pemegang saham biasa mendapatkan keuntungan dengan menerima dividen. Dividen itu adalah distribusi uang tunai secara berkala. Lalu ada saham preferen atau preferred stock. Itu bentuk kepemilikan khusus yang memiliki ciri-ciri seperti obligasi dan saham biasa. Broker market and dealer market. Broker market atau pasar broker adalah bursa efek di mana dua sisi transaksi, pembeli dan penjual, dibeli dan dibawa bersama untuk memperdagangkan sekuritas. Perdagangan berlangsung di rantai perdagangan terpusat dari bursa nasional seperti New York Stock Exchange, Euronext, serta bursa regional. Lalu ada pasar dealer. Seperti Nasdaq, pasar dealer adalah pasar di mana pembeli dan penjual tidak disatukan secara langsung, tetapi pesanan mereka dieksekusi oleh dealer sekuritas yang membuat pasar dalam sekuritas yang diberikan. Jadi, Nasdaq itu adalah singkatan dari National Association of Securities Dealer Automated Quotation. Pasar dealer tidak memiliki lantai perdagangan terpusat. Sebaliknya, ia terdiri dari sejumlah besar pembuat pasar yang dihubungkan bersama melalui jaringan telekomunikasi massal. Nama saya Nabila Putri Utami dengan NIM 2019-799 ingin menjelaskan tentang slide pasar modal internasional. Pasar obligasi luar negeri adalah pasar internasional untuk sekuritas hutang jangka panjang. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah asing yang berdenominasi dalam mata uang asal investor dan dijual di pasar dalam negeri investor.
Sedangkan pasar ekuitas internasional adalah pasar yang memungkinkan perusahaan menjual blok saham kepada investor di sejumlah negara berbeda secara bersamaan. Selanjutnya ada slide peran pasar modal. Pasar yang efisien mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif sebagai hasil persaingan di antara investor yang memaksimalkan kekayaan dan menentukan serta mempublikasikan harga yang diyakini mendekati nilai sebenarnya. Ada dua perspektif mengenai peran pasar modal, yaitu dari perspektif perusahaan dan perspektif investor. Dari perspektif perusahaan, peran pasar modal menjadi pasar yang liquid di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan investor untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal yang berharga. Sedangkan dari perspektif investor, yaitu menjadi pasar yang efisien yang menetapkan harga yang tepat untuk sekuritas yang dijual perusahaan dan mengalokasikan dana untuk penggunaan yang paling produktif. Selanjutnya ada slide lembaga keuangan dan keuangan real estate. Sekuritisasi yaitu proses penyatuan hipotek atau jenis pinjaman lain dan kemudian menjual klaim atau sekuritas terhadap kelompok tersebut di dalam pasar sekunder. Sekuritas berbasis hipotek yaitu sekuritas yang mewakili klaim atas arus kas yang dihasilkan oleh kumpulan hipotek. Sekuritas ini dapat dibeli oleh investor individu, dana pensiun, reksadana, atau hampir semua investor lain. Resiko utama yang terkait dengan sekuritas hipotek kembali adalah bahwa pemilik rumah mungkin tidak dapat atau mungkin memilih untuk tidak membayar kembali pinjaman mereka. Selanjutnya ada slide grafik falling home prices and delinquent mortgage atau turunnya harga rumah dan hipotek yang menunggak. Angka tersebut menunjukkan indeks harga rumah standar dan Poor's Case-Shiller dari Januari 1987 hingga Februari 2013 dan bahwa harga rumah naik hampir tanpa gangguan selama 1 dekade sebelum mengalami kemerosotan berkepanjangan. Gambar ini menjadi alasan bahwa sekuritas yang didukung hipotek sebagai investasi yang relatif aman. Kenaikan harga rumah antara 1987 dan 2006 membuat tingkat gagal bayar hipotek tetap rendah. Pemberi pinjaman mengelonggarkan standar untuk peminjam dan menciptakan subprime mortgage. Karena harga rumah turun dari tahun 2006 ke 2009, banyak peminjam mengalami kesulitan melakukan pembayaran. Akibatnya, terjadi peningkatan tajam dalam jumlah pelanggaran dan penyitaan. Subprime mortgage adalah pinjaman hipotek yang diberikan kepada peminjam dengan kelayakan kredit yang buruk dan bahkan belum memiliki sejarah kredit sama sekali. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam subprima seringkali memiliki tingkat suku bunga yang dapat disesuaikan, bukan tetap, yang membuat peminjam subprima sangat rentan jika suku bunga naik. Selanjutnya ada grafik mengenai krisis kepercayaan di bank. Dengan tingkat kenakalan yang meningkat, nilai sekuritas beragun hipotek mulai turun, dan begitu pula nasib lembaga keuangan yang telah banyak berinvestasi dalam aset real estate. Nah, contohnya ada pada grafik ini. Grafik ini menunjukkan indeks saham perbankan standar dan Poor's dari Januari 2008 hingga Mei 2010. Kekhawatiran tentang kesehatan lembaga keuangan Amerika Serikat mendorong saham bank turun hingga 81% hanya dalam waktu 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Virgia Shalwani Musfi, NIM 2019-70136. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terakhir mengenai the financial crisis yang dijelaskan sebelumnya, yaitu the financial crisis, spillover effects, and the Great Recession. Ketika bank berada di bawah tekanan keuangan yang intens pada tahun 2008, mereka memperketat standar pinjaman mereka dan secara dramatis mengurangi jumlah pinjaman yang mereka berikan. Korporasi menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi mengumpulkan uang di pasar uang, atau hanya dapat melakukannya dengan harga yang sangat tinggi. Akibatnya, bisnis mulai menimbun uang tunai dan mengurangi pengeluaran, serta aktivitas ekonomi mulai menyusut. Selanjutnya ada Regulation of Financial Institution and Market.
Untuk menghindari jenis masalah mengenai ekonomi modern saat ini, pemerintah mengatur lembaga keuangan dan pasar atau lebih dari hampir semua sektor lain dalam perekonomian. Yang pertama ada Regulation Governing Financial Institution. Pada awal tahun 1930, terjadi kepanikan perbankan yang mengakibatkan hampir sepertiga bank nasional mengalami kebangkrutan. Kongres akhirnya mengesahkan Glass-Steagall Act pada 1903. Untuk mengatasi kepanikan tersebut, The Glass-Steagall Act mendirikan Federal Deposit Insurance Corporation atau disingkat FDIC. FDIC ini menyediakan asuransi simpanan di bank dan memantau bank untuk memastikan keamanannya. Glass-Steagall Act juga melarang lembaga yang mengambil simpanan dari melakukan aktivitas seperti penjaminan emisi efek dan perdagangan. Dengan demikian, secara efektif memisahkan bank komersial dari investasi bank. Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan Amerika Serikat mendapat tekanan dari para pesaing bisnis dari dalam negeri maupun dari luar negeri, karena para pesaing tersebut tidak menerima atau menerima setoran dari luar Amerika Serikat, sehingga mereka tidak lagi tunduk atau patuh pada peraturan dari bank-bank domestik, sehingga menyebabkan bank-bank dalam negeri atau bank-bank domestik tersebut kehilangan pangsa pasarnya. Akhirnya pada tahun 1999, Presiden saat itu Bill Clinton menandatangani The Gramm-Leach-Bliley Act yang mengizinkan kombinasi bisnis antara bank komersial, bank investasi, dan perusahaan asuransi, dan dengan demikian mengizinkan lembaga-lembaga ini untuk bersaing di pasar yang peraturan sebelumnya melarang mereka untuk masuk. Dan setelah krisis keuangan dan resesi ini selesai, Kongres mengesahkan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act pada Juli 2010. Selanjutnya ada Regulations Governing Financial Market. Pemerintah mengesahkan 2 undang-undang untuk mempengaruhi regulasi pada pasar keuangan. Yang pertama ada Undang-Undang Sekuritas tahun 1933. Memberlakukan peraturan baru yang mengatur penjualan sekuritas baru, dimaksudkan untuk mengatur aktivitas di pasar perdana, di mana sekuritas diterbitkan untuk umum. Yang kedua, Undang-Undang Bursa Efek tahun 1934, mengatur perdagangan sekunder sekuritas seperti saham dan obligasi di pasar sekunder, membuat Securities and Exchange Commission atau SEC yang merupakan yang utama lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sekuritas federal. Undang-undang ini juga membatasi sejauh mana orang dalam perusahaan seperti senior manager dapat memperdagangkan sekuritas perusahaan mereka. Selanjutnya ada business tax. Terlepasnya, baik individu dan bisnis dapat memperoleh 2 jenis pendapatan, yaitu ordinary income dan capital gains. Saat ini, keuangan untuk ordinary income dan capital gains berubah sesuai perubahan dalam pajak atau saat kondisi ekonomi berubah. Yang pertama, ordinary income adalah pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang atau layanan. Dari sudut pandang keuangan, penting untuk memahami perbedaan antara tarif pajak rata-rata dan marginal, bunga dan dividen pendapatan, dan efek pajak. Marginal versus average tax rates. Marginal tax rates mewakili tingkat pendapatan dolar berikutnya yang dikenakan pajak. Dalam struktur pajak perusahaan saat ini, tarif pajak marginal adalah 15% jika penghasilan perusahaan kurang dari $50.000, serta 25% jika penghasilan perusahaan lebih dari $50.000 tetapi kurang dari $75.000. Yang kedua ada average tax rates, dapat dihitung dengan membagi pajak perusahaan dengan penghasilan kena pajak. Bagi kebanyakan perusahaan, tarif pajak rata-rata berlaku tidak sama dengan tarif pajak marginal, karena tarif pajak berubah sesuai dengan tingkat pendapatan. Selanjutnya, interest and dividend income. Semua pendapatan bunga yang diterima dikenakan pajak sepenuhnya, namun dividen diperlakukan berbeda. Perbedaan ini memoderasi pengaruh pajak berganda yang terjadi ketika pendapatan perusahaan setelah pajak dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang kemudian pemegang saham tersebut harus membayar lagi pajak pribadi atas dividen tersebut. Yang terakhir ada tax deductible expense. Dalam menghitung pajak, perusahaan diperbolehkan untuk memotong biaya operasional serta beban bunga, namun tidak bisa mengurangi pembayaran dividen. Yang terakhir ada capital gains. Jika perusahaan menjual aset modal, selisih antara harga jual aset tersebut dan harga beli aset, inilah yang disebut capital gain.
Untuk perusahaan, capital gain ditambahkan ke ordinary income dan dikenakan pajak seperti ordinary income. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.